Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Bangun Prasetyo di channel Bangun Pras Siaran. Nah, pada kali ini aku mau berbagi pengalaman eh, mengenai shock lagi ya. Jangan bosen-bosen saya berbagi tentang shock, karena di tiap video permasalahannya berbeda. Ini shock saya yang air suspension. Jadi kemarin itu kan aku pernah ngupload yang shock breaker ribbon bermasalah, ternyata cuman ini itu ya. Nah itu kemarin karena baut ribbonnya kendor, dan itu olinya jadi keluar, olinya itu eh, hilang, olinya keluar dan hilang habis gitu ya. Dan itu sangat berpengaruh pada shock breaker kita ini ya. Nah, bagaimana pengalaman saya? Yuk kita simak videonya sama-sama. Oke, langsung saja friend. Jadi pengalaman saya yang pertama mengenai shockbreaker. Pandangan saya mengenai shockbreaker air suspension di sepeda ini ya. Eh, saya pikir itu shockbreaker air suspension tuh shockbreaker yang pakai angin, tapi masih ada per-pernya gitu loh. Nah, ketika saya kemarin utak-atik shockbreaker ini, ternyata enggak friend, enggak ada sama sekali itu yang namanya per tuh enggak ada ya. Saya bisa berpikir kayak gitu ada pernya itu karena dulu waktu aku pernah bongkar tuh shockbreakernya GL Pro itu. GL Pro itu kan ada eh, sentilnya itu loh, yang buat pentil ada pentil yang buat ngisi anginnya itu. Jadi kalau di GL Pro itu dipompa dia langsung shockbreakernya naik, kemudian kalau bocor tuh habis dia shockbreakernya turun lagi gitu. Nah itu di dalamnya tuh masih ada pernya friend. Ternyata di sini enggak ya, di sini enggak ada sama sekali. Kemungkinan ya enggak ada sama sekali, karena pada waktu kemarin aku lepasin baut yang bagian anginnya itu, travelnya langsung turun, shockbreakernya itu langsung turun. Habis nyampe segini lah, nyampe di sini ya, itu udah habis, nggak ada main sama sekali. Nah itu menurut saya itu menandakan nggak adanya per di sana. Jadi ini murni angin ya. Nah kemudian untuk ngisinya itu juga sangat gampang friend. Jadi kita pompa, aku kemarin pakai pompa shootnya tapi 2 orang, karena aku ke bengkel tuh pakai kompresor tuh nggak ada yang bisa, karena yang buat masuk ke pentilnya itu rata-rata gede ya, jadi yang tinggal serut gitu doang. Nah ini harus pakai yang kayak di sepeda itu loh, yang buat sepeda kita itu loh, yang buat pompa sepeda itu biasa itu masuk terus kunci. Nah itu baru bisa. Itu juga harus agak narik karena di sini posisinya sempit ya, yang buat masuknya itu. Kemudian yang kedua mengenai baut ribbon yang lepas, yang waktu itu saya bahas di video sebelumnya, yang permasalahan shock ribbon bermasalah ternyata cuman ini. Nah itu ternyata berdampak panjang friend, berdampak panjang. Jadi itu kendor dan olinya itu hilang, olinya itu netes lama-lama habis, dan shock breaker kita itu mentok. Nah itu kemarin permasalahan yang saya hadapi itu shock breakernya kok kena lubang langsung mentok, kena lubang jedak jedak kenceng gitu loh. Wah ini saya pikir tuh tadinya pirnya itu udah nggak bagus. Nah ternyata itu enggak. Jadi kemarin sepeda saya balik. Jadi ini di sini nggak ada bongkar-bongkar ya friend, nggak ada bongkar-bongkar shock, bongkaran berat nggak ada sama sekali. Cuman kita lepas baut ini, baut. Oke kita ini friend. Jadi kemarin tuh cuman lepas baut ini, baut yang buat anginnya ini. Nah ini, tapi ini buat kalian yang mau lepas ini tuh harus hati-hati friend, sangat hati-hati, karena ini di dalamnya itu angin tekanan tinggi. Nah, jangan kalian mukanya itu sambil dilihat di atasnya, ini sepedanya kan dibalik, jangan kalian mukanya dihadapin ke baut ini.
kalau bisa ya jauhin lah dikit. Nanti ini baut ini kalau dilepas tuh langsung nembak ada suara jedot kayak gitu friend, kayak senapan angin. Dan ini juga naiknya lumayan tinggi kemarin. Nah ini yang pertama saya bongkar tuh ini ya, ini kan udah ini travelnya langsung turun, shockbreakernya tuh langsung habis turun, nggak main. Nah setelah itu dibongkar, nah kemudian aku lepas ini friend, ini baut ribbonnya itu yang kemarin bermasalah dan biangnya masalah ini, sehingga olinya itu lepas, olinya itu bocor ya, netes dan shocknya jadi mentok. Nah ini aku lepas. Nanti di dalam baut ini tuh ada as, jadi ini tuh bautnya bolong. Di dalamnya itu ada asnya, as yang buat nyetel ribbon itu. Nah itu kan travelnya udah turun ya, kita naikin kita tarik dikit. Nah itu nanti bautnya kan masuk ke dalam, kemudian ininya lubang nih, ini lubangnya itu. Nah baru kita masukin oli ya, oli shockbreaker. Jadi tapi kemarin aku nggak pakai oli shockbreaker friend, aku pakainya minyak goreng apa aja, bimoli, tropical dan lain-lain, itu terserah lah, nggak sebut merek ding, takut dikira iklan gratis ya, nggak ada bayaran sih soalnya. Nah ini lepas, kemudian kita masukin olinya, cus kita masukin minyaknya itu ya. Nah ini kita balikin lagi nih, ini tabung teleskopiknya itu kita balikin lagi dikit. Nah nanti akan muncul asnya itu. Nah itu asnya kita tarik dikit, set. Nah kira-kira itu travelnya nggak sampai mentok. Kalau mentok kan seginian ya, nah itu ditarik segini. Nah ini biar shocknya tetap main dan nggak jaduk, karena di shockbreaker ini yang main itu angin sama olinya ya. Jadi kalau olinya habis, shocknya kan sini, dan as ini akan mentok ke tabung teleskopiknya yang di bawah sini, dak dak dak. Tapi kalau ada olinya itu kan cuman olinya, misalkan kita olinya taruh segini, nanti itu shocknya akan mentoknya cuman segini. Kalau kita tambahin ya segini, cuman nanti kalau olinya kebanyakan juga shocknya kaku ya, nggak main. Kemudian yang ketiga ya friend, ini mengenai shock air suspension ini, kita sangat mudah untuk menyetel travelnya. Nah ini kan travel 140 ya, kalau misalkan kita mau bikin jadi 120 itu sangat mudah friend. Tinggal kita lepas ini bautnya ini. Kembali lagi saya ingatkan, lepasnya sangat hati-hati, jangan menghadap ke kepala ya, karena ini akan muncrat nih, akan nembak, bautnya akan lompat karena ada tekanan angin yang lumayan tinggi. Nah itu tinggal kita lepas, dia travelnya akan turun, shockbreakernya turun, mentok. Kemudian kita kencengin ya, kita pasang lagi bautnya, kita kencengin. Nah kemudian kita pompa. Nah dalam kita memompa itu kita sambil genjotin loh, naik turun, nanti anginnya akan turun ke teleskopik ya, dan shockbreakernya akan naik sendiri. Nah di saat naik itu kita tinggal rem. Nah mau naiknya seberapa, kalau misalkan mau fullin kembali ke 140 ya kita pompa terus dan kita genjot kayak gitu aja friend. Oke friend, demikian pengalaman saya mengenai shockbreaker ribbon sepeda ya. Bila ada yang kurang saya mohon maaf, dan bila ada yang salah silahkan dibetulkan di kolom komentar, karena ini berbagai pengalaman aja dan diskusi ya friend. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam goes.